Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami, bergabung lagi bersama kami di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Masih bersama saya Cindy Tanya dan juga Pak Fazari. Tadi kita kembali berbicara mengenai generasi anti narkotika, yang berarti adalah kita ingin menyelamatkan generasi muda yang masih baik, masih bagus begitu ya, agar tidak tercemar dengan narkoba, begitu Pak Fazari. Kita berbicara mengenai program kerja tadi. Apa saja yang telah terselenggara sih Pak programnya sampai saat ini? Ya, terima kasih. Jadi program kita di tingkat DPD ini, kita memang sudah ada petunjuk pelaksanaan dari DPP kita mengenai program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang memang di tingkat DPD sudah kita laksanakan. Yang pertama, kita melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini harus kita laksanakan. Kenapa? Karena kalau orang sudah terjangkit narkoba, nggak bisa direhabilitasi lagi, ya biarkan. Lama-lama juga orangnya nggak ada juga kan. Tetapi bagaimana kita menciptakan supaya adik-adik generasi kita yang akan datang itu zero narkoba. Ini harus kita lakukan. Artinya ini pentingnya kita melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bukan hanya sebenarnya dunia pendidikan yang kita lakukan, mulai dari tingkat-tingkat kelurahan, majelis taklim, ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian, sampai ke instansi pemerintah, itu harus kita lakukan itu. Semua elemen masyarakat. Iya betul, karena tidak semua masyarakat tahu narkoba itu apa kan. Ya orang hanya tahu namanya narkoba, cuman jenisnya seperti apa, barangnya seperti apa, mereka kan nggak tahu. Ini perlu harus kita edukasi. Berarti tugas kita juga edukasi kepada masyarakat. Karena mereka tidak kenal maka tak bisa menghindari, bukan tak kenal maka tak cinta ya. Tak kenal maka tak bisa menghindari. Nah, itu yang menjadikan kita filosofi seperti itu. Baik, dan tadi juga Pak Fazari juga sudah mengatakan bahwa kita juga perlu mendirikan di titik-titik tertentu di kabupaten-kabupaten yang memang rawan begitu. Mungkin Pak Fazari juga bisa menceritakan di daerah-daerah mana saja yang sudah terbangun, berdiri, atau di daerah mana saja yang juga masih kita usahakan untuk kita bentuk. Alhamdulillah kalau di Lampung sampai dengan hari ini sudah terbentuk DPC yang ke-11. Ke-11? Ya, di kabupaten mana di saja? Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, kemudian Kota Metro. Hampir sebagian sudah berdiri. Kemudian daerah mana saja yang akan kita bicarakan? Yang belum ini hanya 4 kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Waikanan, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus. Nah, sekaligus ke pemirsa, kalau kira-kira berkenan untuk bersama-sama kita, yuk kita bangun bersama-sama bangsa dan negara kita ini dengan bersama-sama dengan GAN. Oke, berarti kalau misalnya nanti masyarakat yang ingin berpartisipasi dengan GAN, seperti apa caranya Pak? Kita bisa bergabung, bagaimana prosedurnya, apa saja, persyaratannya apa saja untuk perwakilan dari masing-masing kabupaten begitu yang belum berdiri? Kalau di GAN ini kalau istilah kami, GAN ini adalah rumah semua anak-anak bangsa. Jadi semua anak bangsa, lintas suku, lintas agama, lintas pendidikan. Mari kita bergabung bersama-sama di sini. Yang penting yang bergabung di GAN adalah clean dan clear dari narkoba. Dari narkoba tadi. Jadi jangan sampai nanti maling teriak maling. Jadi pura-pura jadi GAN, nggak tahunya terlibat di situ. Nah, kenapa? Ini jelas perintah saya di seluruh provinsi Lampung bahwa seluruh pengurus itu harus clear and clean. Tidak boleh yang terlibat. Kalau terlibat ketua DPC pun harus kita berhentikan. Karena ini kita harus strike dengan aturan ini. Nah, jadi bagi masyarakat yang mau bergabung, silakan nanti bergabung, menghubungi kita di nomor telepon 0823 7521 8433 di WA dan telepon. Silakan di line itu bisa kita komunikasi, baik mau ditanyakan berminat jadi pengurus ataupun supporting ataupun kritik dan saran terhadap generasi anti narkotika nasional DPD Lampung, silakan. Oke, dan kalau misalnya ingin berkunjung, kita bisa berkunjung di kantor GAN di alamat di mana Pak begitu di Provinsi Lampung sendiri? Kantor GAN kita ini ada 2. Jadi kalau alamat sekretariat di Bukit Kemeling Permai, Blok L nomor 119 dan 120. Kantor operasional kita ada di perumahan real estate Natar Ida
Blok B9 Atta. Oke. Di situ tempatnya yang lebih luas dan cukup representatif lah gedungnya. Baik ya, semoga saudara juga yang mendengar juga yang berinisiatif ingin bergabung akhirnya bisa tersalurkan dan ada wadahnya yaitu GAN begitu ya Pak Fazari. Iya. Dan baik, terakhir Pak Fazari, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, semua elemen masyarakat agar kita bisa bersama-sama untuk memberantas peredaran narkoba ini? Silakan Pak Fazari. Terima kasih. Masyarakat Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, saya ingin berpesan kepada kita semua, keluarga besar saya di Provinsi Lampung ini. Yang pertama, narkoba ini sudah menjangkiti Indonesia semenjak tahun 1971 sampai dengan sekarang. Bayangkan, selama sekian puluh tahun. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan fight, ya, perlawanan terhadap narkoba ini, memang dihancur leburkan bangsa kita ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kita membangun bangsa ini adalah dengan cara kita menghindari narkoba ini dari anak-anak keturunan kita, peserta didik kita, masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita. Kenapa? Karena di Indonesia ini jumlah pecandu narkoba itu sudah mencapai angka 6 juta lebih masyarakat Indonesia, hampir sama dengan penduduk Provinsi Lampung. Yeah. Kemudian angka di Indonesia ini yang tidak bisa direhab lagi, nggak bisa diobat lagi narkoba sudah mencapai melampaui angka 2 juta. Bayangkan, sebanyak 2 juta masyarakat Indonesia hancur lebur gara-gara narkoba ini. Betapa ini tidak menjadi masalah nasional dan harus kita semua menyingsingkan lengan baju untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kalau kita tidak mau, bangsa dan negara ini akan kembali kepada penjajah yang memang mengincar segala kelemahan kita untuk menguasai kembali republik ini. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Fazari telah hadir di Kompas TV Lampung, telah berbagi bincang inspiratif hari ini, dan semoga segala program yang nantinya akan GAN jalani bisa berjalan lancar dan juga sukses. Terima kasih Pak Fazari. Dan demikianlah saudara, bincang inspiratif Kompas TV Lampung hari ini. Saya ceritanya pamit undur diri. Tabik pun. Sebelum kita akhiri Kompas Lampung hari ini, ada baiknya Anda mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami saat ini, bisa melihat video tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya Siti Tania pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Lampung. Independen, terpercaya. Tabik pun.